Hasil drawing ya ketika Pak Sumarji menginformasikan ke Sintayong, Sintayong menanggapinya dengan tertawa. Asian Cup Championship atau lebih kita kenal dengan sebutan Piala AFF pada tanggal 21 Mei kemarin ya sudah dilakukan proses drawing dan Indonesia diwakili oleh Ketua Badan Tim Nasional Pak Sumarji terbang ke Hanoi, Vietnam untuk mengikuti proses drawing tersebut. Sementara itu pelatih Tim Nasional Indonesia Sintayong memilih tidak hadir dan fokus pada persiapan Tim Nasional Indonesia jelang melawan Irak dan melawan Filipina. Tentu saja juga beserta persiapannya karena tanggal 28 Mei TC sudah akan dilakukan dan ada satu laga uji coba melawan Tanzania. Berbicara berkaitan dengan hasil drawing ya ketika Pak Sumarji menginformasikan ke Sintayong, Sintayong menanggapinya dengan tertawa. Ya tentu saja tertawa bukan berarti mengecilkan turnamen ini, akan tetapi uniknya adalah Indonesia lagi-lagi satu grup dengan Vietnam. Jadi 1 tahun terakhir ini 2024 Indonesia satu grup dengan Vietnam di 3 ajang yang berbeda, Piala Asia Senior, kualifikasi Piala Dunia dan Piala AFF atau Asian Cup Championship. Sementara itu kalau kita berbicara terkait Piala AFF, tentu saja memang saya melihat sekilas di beberapa statement dari Sintayong, Pak Erick Thohir, maka ya Piala AFF bukan menjadi bidikan utama. Bahkan Erick Thohir pernah mengatakan pandangannya berkaitan dengan Piala AFF. Piala AFF bukan kalender FIFA, jadi kita bisa lakukan ini sebagai bentuk pemanasan atau laga uji coba pematangan tim nasional Indonesia menuju turnamen kalender FIFA. Demikian pula yang sering dikatakan Sintayong, di mana ya bidikan kita bukan Asia Tenggara, akan tetapi bidikan kita lebih ke level Asia atau bahkan kalau bisa menembus level dunia. Dengan 2 statement itu ya menjadi hal menarik sebenarnya kalau kita berbicara tentang siapa Raja Asia Tenggara sesungguhnya. Kalau saya boleh melihat angle yang berbeda, sebenarnya siapa yang menjadi Raja Asia Tenggara bisa dilihat dari beberapa parameter, tidak harus melalui Piala AFF, seperti misalkan ranking FIFA hari ini atau ketika mengikuti kejuaraan-kejuaraan besar di Asia atau di dunia ya, kita bisa melihat ranking FIFA hari ini. Kita harus akui bahwa Thailand masih menduduki peringkat pertama di Asia Tenggara dengan peringkat 101 dunia. Terus kemudian disusul oleh Vietnam di peringkat kedua dengan di peringkat 115 dunia, sementara Indonesia masih di peringkat 134. Jadi 3 besarnya ada di Thailand, Vietnam, dan Indonesia. Di bawahnya ada Malaysia di 138. Terus kemudian sebenarnya kita juga bisa melihat perkembangan sebuah tim nasional negara itu bisa dilihat dari turnamen-turnamen besar. Misalkan kalau kita lihat di Piala Asia Qatar kemarin yang senior. Jadi di Asia Tenggara, dari Asia Tenggara itu ada 4 wakil Asia Tenggara di Piala Asia Qatar. Jadi ada Indonesia, ada Thailand, ada Vietnam, ada Malaysia. Dari keempat negara yang berkiprah di laga-laga Piala Asia tersebut, Malaysia ya dan Vietnam gugur di fase grup. Sementara Thailand dan Indonesia bisa lolos ke 16 besar. Ini bisa dijadikan parameter update terkait dengan siapa yang layak disematkan sebagai Raja Asia Tenggara. Terus kemudian kita juga bisa melihat pada kejuaraan Piala Asia U23 di mana ada 4 wakil juga
dari Asia Tenggara yang mengikuti kejuaraan Piala Asia U23, di mana ada Malaysia, Thailand, Vietnam, dan Indonesia. Pada kejuaraan tersebut, Malaysia tersisih pada babak penyisihan, Thailand tersisih pada babak penyisihan, sementara Vietnam bisa melaju ke perempat final, kemudian dikalahkan Irak ya dengan 1-0. Terus kemudian bagi Indonesia, kita ketahui bersama mampu lolos semifinal setelah di perempat final mengalahkan Korea Selatan. Tentu saja hal-hal seperti ini akan bisa menjadi parameter siapa yang menjadi Raja Asia Tenggara. Dan yang lebih fenomenal lagi sebenarnya di level yang lebih tinggi, yaitu kualifikasi Piala Dunia. Kalau kita bicara update-nya hari ini, kualifikasi Piala Dunia putaran kedua hari ini, itu juga kita bisa melihat perjalanan dari 4 negara ini. Ya, kita bisa melihat Vietnam. Vietnam hari ini poinnya 3, kebetulan satu grup dengan Indonesia. Indonesia poinnya 7. Kalau kita bisa melihat kalkulasinya, 2 sisa pertandingan terakhir, maka sebenarnya harapan Vietnam untuk bisa lolos ke babak berikutnya tipis. Sementara Indonesia sangat besar peluangnya untuk bisa lolos ke putaran ketiga. Apalagi jika Indonesia bisa mengalahkan Irak dan Filipina, tentu saja ini akan menjadi hasil yang fenomenal bagi Indonesia sendiri, juga tentunya bagi Asia Tenggara. Dan itu pasti akan ramai netizen-netizen dari Malaysia, dari Vietnam tentu terutama ya, dan dari Thailand. Nah, dari Thailand sendiri, ini juga kebetulan Thailand berada di grup yang agak berat bersama Korea Selatan dan Cina. Poinnya sementara 4 ya, dan pertandingan yang akan datang akan menghadapi China. Jika kalah, maka juga bisa dipastikan Thailand akan tersingkir. Sementara itu Malaysia di kualifikasi Piala Dunia ini poinnya 6, di atasnya ada poinnya 9. Pertandingan yang akan datang akan menghadapi Kirgistan ya, di mana pemuncak klasemen, dan pertandingan juga akan dilakukan di Kirgistan, kandang Kirgistan. Jika pertandingan itu mampu dimenangkan Kirgistan, maka juga bisa dipastikan Malaysia juga akan tersisih dari kejuaraan kualifikasi Piala Dunia putaran kedua ini. Nah, ini juga bisa menjadi parameter sebenarnya. Berandai-andai jika Indonesia bisa lolos ke putaran ketiga, maka Indonesia juga akan berpotensi memperbaiki peringkatnya, karena memang ini bagian dari kalender FIFA. Dan tentu saja poin-poin yang didapatkan jika tim nasional Indonesia mampu memenangkan pertandingan demi pertandingan di putaran ketiga nanti, itu poinnya akan jauh lebih besar dibandingkan kalender FIFA berupa friendly match, yang itu tentu saja ada kuotanya maksimal 10 pertandingan di setiap tahunnya. Dan jika itu terjadi, maka sebenarnya ada potensi Indonesia perlahan tapi pasti akan membuktikan menjadi Raja Asia Tenggara sesungguhnya di kemudian hari. Dan ya, jika itu terjadi, maka sebagai netizen, sebagai pecinta sepak bola Indonesia, tentu saja bangga melihat prestasi tim nasional Indonesia. Dan tentu saja perang netizen terhadap kualitas negaranya masing-masing juga akan menjadi lebih menarik dan lebih kompetitif. Tapi yang pasti, penilaian ini saya pikir lebih objektif jika sekedar hanya dibandingkan dengan turnamen sekelas AFF. Ya, demikian hal-hal yang menarik kita bisa melihat fenomena terkait dengan Piala AFF, Raja Asia Tenggara, atau keikutsertaan negara-negara Asia Tenggara dalam cabang sepak bola ini di level Asia maupun dunia. Bersama saya Setia Uban, thanks for watching.